kedua, kegiatan ekonomi masyarakat daerah. Nah, coba kalian lihat dulu. Ada 3 gambar di layar. Gambar yang pertama ini gambar apa? Tadi sudah ngapain? Gambar yang kedua ada truk. Truknya membawa apa kira-kira? Hasil panen. Mau diangkut kemana? Terus yang ketiga terakhir, seorang ibu membeli beras untuk apa? Dimasak. Lah kira-kira ketiga kegiatan ini apakah saling berhubungan? Ya. Ketika kegiatan ini adalah kegiatan yang saling berhubungan. Mengapa manusia itu perlu melakukan kegiatan ini masing-masing ini? Buat apa coba? Buat dimasak, dikonsumsi. Coba bayangin, kalau tidak ada pedagang, nggak ada ibu yang beli, apa yang terjadi? Kelaparan sih, kelaparan. Terus mengapa beras itu bisa sampai ke kita? Perjalanannya bagaimana beras itu bisa sampai ke kita? Nah, nanti kita akan belajar. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu nanti kita akan mengetahui pengertian kegiatan ekonomi serta peran pelaku kegiatan ekonomi. Terus yang kedua, mengklasifikasikan atau mengelompokkan tahapan kegiatan produksi, distribusi ataupun konsumsi. Sebelum lanjut ke materi, Bu Laila minta kalian semuanya berdiri di depan meja kalian masing-masing. Jangan di depan kursi itu ya, depan meja. Yuk. Oke. Yuk, awas dari tangan nanti habis ini. Jangan. Ini masih level 1 nanti sampai level 4. Awas siap-siap depan. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan semua aktivitas memenuhi fungsi. Jika manusia bisa langsung saja bisa kita perlu infak dulu, pemerintah, kecepatan dan tenang. Sehingga jangan ikut kasih terus. Kerja produksi merupakan ekonomi secara hasil produksi merupakan dan sengaja diandalkan dalam rangka produksi melalui fakta belajar menggunakan lapangan produksi. Sebelumnya, sedangkan distribusi merupakan salah satu ekonomi yang disidangkan karena ada proses terus. Proses distribusi sangat penting karena mereka diatur dalam sebesar luas pada semua. Nah, berdasarkan video tadi, Bu Laila mau tanya, kegiatan apa yang kalian lihat tadi? Yang pertama apa? Bahan pangan. Kenapa bahan pangan? Untuk makan manusia. Itu namanya kegiatan produksi. Kegiatan produksi yaitu dari bahan baku dulu nantinya diolah menjadi bahan pangan. Terus kegiatan yang sering kalian temui, yang sering kalian lihat atau yang sering kalian alami yang mana? Pengolahan beras, pengolahan gula. Kalian pernah itu nggak pernah pesan paket online? Nah, itu termasuk distribusi karena Pak kurirnya mengantarkan paket kepada siapa? Pembeli, kepada kalian yang memakai barang. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki
kegiatan ekonomi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita kalau hidup itu pasti memiliki kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya kita selama kita hidup, maka diadakan kegiatan ekonomi, namanya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ini tentunya melibatkan banyak orang, tidak cuma satu kok, tidak cuma Pak Tani kok, pasti ada penjualnya, ada yang memakan sip. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi sekarang, tadi jenisnya ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga konsumsi. Yang ketiga konsumsi. Apa sih? Satu-satu yuk kita bedah. Yang pertama ada produksi, adalah proses pembuatan atau pengolahan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Produksi itu berarti membuat, mengolah dari tangan pertama. Misalnya ini, petani menanam padi. Nantinya padi ini akan menjadi apa? Akan menjadi nasi. Sebelum menjadi nasi, yang pertama Pak petani, terus ujungnya menjadi nasi. Nah, di tengah ini tentu ada kegiatan. Masa dari Pak Tani langsung sulap jadi beras? Gak mungkin ya. Nah, jadi dari petani di sini, Pak petani ngapain? Menanam padi, habis itu setelah ditanam padinya dipanen. Setelah dipanen diapakan padinya? Dijual. Setelah dijual dibeli menjadi beras. Nah, di tengah tadi ada penggilingan juga di pabrik. Terus yang kedua ada nelayan menangkap ikan. Sumbernya dari mana ikan? Dari laut. Kalau nggak ada Pak nelayan yang menangkap ikan, apakah kita bisa memakan ikan? Tidak. Berarti penting nggak itu proses kegiatan ekonomi itu? Penting. Selanjutnya, nah ini pengrajin membuat kerajinan tangan. Seperti kalian menganyam di sekolah, kegiatan menganyam. Pengrajin itu membuat kerajinan tangan. Dari mana pengrajin mendapat bahannya? Dari rotan. Bahannya dari rotan. Dari mana dapatnya? Dari alam. Kalau Pak pengrajin tadi tidak mengambil bahan baku, apakah akan menjadi tempat sampah rotan? Apakah akan menjadi vas rotan? Apakah bisa seperti itu? Tidak. Berarti harus ada yang kemudian ini ada juga penjahit membuat pakaian. Kalian kalau ingin pakaian baru misalnya, apa yang kalian lakukan? Membeli. Sebelum kalian membeli, kira-kira penjualnya itu ngapain? Menjahit lah. Berarti harus ada produsen atau harus ada orang pertama yang menjahit, yang membuat, yang memproduksi. Jadi produksi adalah proses pembuatan atau pengolahan. Giling-giling ya, diingat-ingat. Kalau produksi itu adalah proses yang pertama dari tangan pertama. Dalam kegiatan ini bahan mentah atau sumber daya diubah menjadi produk yang siap dijual atau siap digunakan. Oke, yang kedua sekarang distribusi, proses mengantarkan seperti tadi Mas Gio. Proses distribusi, kegiatan distribusi, proses mengantarkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Misalnya itu ada pedagang menjual sayur di pasar. Kira-kira pedagang tadi sudah langsung memiliki sayur, apa dapat dari mana dulu sayurnya? Dapat dari panen. Siapa yang panen? Pak petani. Setelah dipanen terus dipasarkan, dijual kepada ibu-ibu yang ada di pasar. Itu namanya produksi. Setelah itu pedagang menjual sayurannya di pasar. Siapa yang membeli? Ibu-ibu kita di rumah kita masing-masing menyalurkan. Berarti ibu pedagang ini adalah mengantarkan produksi dari Pak petani tadi kepada ibu rumah tangga. Kemudian yang kedua, kurir mengantar dari petani, bisa dari mana? Dari pabrik, bisa dari toko. Kemudian setelah diantarkan kemana? Pak kurirnya mengantar
kepada pembeli penerima. Pembelinya itu nanti namanya adalah konsumen. Perannya Pak Kurir ini sebagai distributor atau kegiatan distribusi. Tapi tidak ada Pak Kurir yang mengantarkan. Apakah barang yang akan Bu Laila beli nanti bisa kembali bisa sampai ke Bu Laila? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada kurir atau karena tidak ada kegiatan, tidak ada proses mengantar, tidak ada yang mengantarkan, tidak ada yang mengantarkan. Berarti barangnya tidak sampai. Beras ke warung sama enggak? Mengantarkan enggak distributor ini? Mengantarkan. Jadi kata distribusi berarti penggunanya namanya distributor. Nah, yang terakhir adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi, kegiatan menggunakan atau mengurangi manfaat. Menggunakan atau mengurangi manfaat barang. Misalnya itu. Yang pertama kepada apa? Mbak Naura. Yang pertama kepada apa? Makan nasi dan juga lauk. Itu kita mengkonsumsi. Kita yang menggunakan. Contoh yang kedua menggunakan. Contoh yang kedua adalah menggunakan pakaian. Kita kalau menggunakan pakaian harus mengorbankan uang dulu nggak? Harus membeli dulu. Saat melakukan kegiatan konsumsi, kita itu harus mengorbankan sesuatu, entah itu uang, waktu, disampaikan, disalurkan, diantarkan. Kemudian setelah diantarkan, apa yang terakhir setelah sampai ke depan kita? Menerima dan memakainya, memakai buku, menulis buku, membeli alat tulis, kemudian menggunakan listrik di rumah juga. Kemudian kalau jasa itu memanfaatkan jasa dokter saat sakit. Mas Gio sakit? Enggak, ya wes yuk, kepalanya diangkat. Nah, jadi kita tak tunggu sampai siap dulu. Nah, sip. Dari ketiga kegiatan tadi, kira-kira saling berhubungan nggak? Saling berkaitan nggak? Saling berkaitan. Yang pertama apa? Apa? Nggak kedengeran? Produksi. Yang kedua? Yang terakhir? Konsumsi. Contohnya, Pak petani menanam padi ini kegiatan apa? Produksi. Kenapa produksi? Karena Membuat, mengolah, pinter. Yang dilakukan contohnya setelah Pak Tani memanen, dijual di pasar, disalurkan, distribusi. Terus yang ketiga ada konsumsi. Masyarakat itu membeli beras yang dijual di toko tadi. Apakah mungkin dari apa namanya ini padi, dari padi langsung bisa masuk ke perut kita, langsung bisa beras? Apakah bisa? Tidak bisa, harus ada proses yang namanya distribusi. Sebagai bagian dari masyarakat kita perlu memiliki beberapa sikap. Yang pertama itu menghargai setiap jenis pekerjaan. Tidak boleh mengejek pekerjaan orang lain, harus menghargai, harus menghormati apapun pekerjaannya. Kemudian bersikap jujur saat membeli dan juga menjual barang. Bu Laila yakin kelas 5 di sini sudah jujur semua. Selanjutnya menggunakan barang sesuai kebutuhan, tidak menumpuk barang yang tidak dipakai, tidak membeli barang yang tidak ingin dipakai, tidak boros dengan menggunakan uang, disimpan uangnya ya, ditabung. Ada yang di sini suka menabung? Disimpan ya uangnya, besok kalau udah besar pasti berguna. Terus menjaga barang yang dimiliki supaya dapat digunakan lebih lama. Yang punya sesuatu buat kalian. Bu Laila akan membagi kalian LKPD. Apa tugas kalian? Kalian akan berkelompok sejumlah 4 orang. Jadi satu kelompok isinya 4 orang. Nanti akan menerima 4 saja ya. Nanti akan menerima 1 lembar LKPD. Apa yang kalian lakukan? Yang pertama adalah mengisi ini.
poin B, coba dilihat poin B. Sampai proyek kelompok. Nah, oke, buat peta konsep. Jadi nanti di sini ditulis dulu judulnya kegiatan ekonomi. Jangan lupa ya nama kelompok dulu. Terus kegiatan ekonomi. Habis itu di sini ada tulisannya, ada distribusi pengertian dulu. Pengertian distribusi sama contoh kegiatannya. Nah, contoh kegiatannya itu nanti menggunakan gambar yang akan mulai berikan kepada kalian. Paham? Yuk, antara teman. Nah, nanti ditulis yang mana produksi, yang mana produksi, yang mana produksi. Tulisnya yang saya boleh pakai. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pertemuan kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.